Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai pencatatan obligasi antar perusahaan afiliasi. Sebelum mempresentasikan materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Komang Alit Witnyani, yang kedua Nimade Yuli Wahyuni, yang ketiga Nimade Jumiari, yang keempat Lohmeli Astari, dan yang terakhir Niputu Ayu Krisna Wedayanti. Adapun materi yang akan kami jelaskan terdiri dari yang pertama pemilik obligasi antar perusahaan-perusahaan berafiliasi, yang kedua piutang dan utang antar perusahaan afiliasi, yang ketiga perlakuan akuntansi transaksi obligasi, yang keempat obligasi perusahaan induk dari perusahaan anak, dan yang terakhir alokasi keuntungan dan kerugian konstruktif. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemilik obligasi antar perusahaan-perusahaan berafiliasi. Nah, yang pertama yaitu obligasi dari suatu perusahaan oleh perusahaan lain di dalam lingkungan perusahaan yang berafiliasi. Seperti halnya transaksi jual beli yang baik berupa barang dagang dan jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas produksi lainnya, maka sangat dimungkinkan terjadinya pemilikan saham atau surat hutang obligasi dari suatu perusahaan oleh perusahaan lain di dalam lingkup perusahaan yang berafiliasi. Nah, yang kedua yaitu pada mulanya obligasi dapat dijual atau dikeluarkan dengan kurs di atas maupun di bawah nilai nominalnya. Di dalam neraca yang dikonsolidasikan, hutang piutang tersebut harus dieliminasi atau dihapuskan, sehingga hanya obligasi-obligasi yang dimiliki oleh pihak di luar perusahaan yang berafiliasi dilaporkan sebagai hutang obligasi. Yang ketiga yaitu nilai buku hutang obligasi sebelum jatuh tempo kelak kemungkinan berbeda dengan jumlah yang harus dibayarkan pada saat pelunasan hutang yang bersangkutan. Yang keempat yaitu proses penyesuaian nilai buku hutang obligasi ini dilakukan sejalan dengan proses penyesuaian biaya bunga menurut tingkat bunga nominal dengan biaya bunga yang cukup efektif yang berlaku, atau biaya bunga yang sesungguhnya terjadi dalam hubungannya dengan hutang obligasi. Nah, sebagaimana dikenal dengan akumulasi diskonto atau amortisasi premium hutang obligasi. Nah, yang kelima yaitu obligasi yang dikeluarkan oleh salah satu perusahaan lain dalam lingkungan afiliasi tersebut dari para pemegang obligasi sebelumnya dengan harga yang berbeda dari kurs pada saat mula-mula obligasi dikeluarkan. Baik, selanjutnya yaitu adanya transaksi antara perusahaan afiliasi menimbulkan saldo akun resiprokal pada buku perusahaan afiliasi. Nah, sebagai contohnya yaitu transaksi penjualan dan pembelian antara perusahaan afiliasi menimbulkan saldo resiprokal penjualan dan pembelian dan juga saldo piutang usaha dan utang usahanya. Yang kedua yaitu transaksi pinjaman antar perusahaan afiliasi juga akan menimbulkan saldo resiprokal wesel tagih, wesel bayar, dan juga saldo resiprokal pendapatan bunga dan beban bunga. Karena transaksi antara perusahaan afiliasi adalah transaksi internal perusahaan dari sudut pandang entitas, maka pengaruhnya harus dieliminasi. Yang selanjutnya yaitu dalam PSAK nomor 4 revisian tahun 2009 Part 17 disebutkan bahwa saldo transaksi penghasilan dan beban antar kelompok usaha dieliminasi secara penuh. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi antar kelompok usaha yang diakui dalam aset, misalnya persediaan dan aset tetap, dieliminasi secara penuh. Selanjutnya yaitu
Alasan pengeliminasian laba rugi dari transaksi antar perusahaan afiliasi adalah bahwa manajemen induk perusahaan dapat mengendalikan semua transaksi antara perusahaan, termasuk otoritas dan penetapan harga, tanpa tawar-menawar antara perusahaan afiliasi. Nah, pengeliminasian pengaruh laba atau rugi dari transaksi antara perusahaan tersebut bukan melalui kewajaran transaksinya. Nah, tujuan dari eliminasi ini adalah menunjukkan laba atau rugi dan posisi keuangan dari entitas yang seharusnya tampak jika perusahaan tidak ada, dan mengabaikan jumlah dari setiap transaksinya. Baik, yang terakhir yaitu pendapatan harus diakui dan dicatat sebagai pendapatan ketika pendapatan tersebut direalisasikan atau diperoleh. Pendapatan harus berasal dari penjualan kepada entitas atau pihak luarnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai penyaji ketiga akan menyampaikan materi mengenai piutang dan utang antar perusahaan afiliasi. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama pengertian dari utang afiliasi, dan yang kedua yaitu utang antar perusahaan afiliasi, dan yang terakhir yaitu piutang antar perusahaan afiliasi. Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian dari utang afiliasi. Utang afiliasi merupakan sebuah hutang yang didapatkan dari transaksi-transaksi ataupun pinjaman dari anggota grup afiliasi lainnya. Jadi ketika perusahaan kita sudah memutuskan untuk bergabung sebagai anggota grup afiliasi, maka perusahaan kita bisa sebagai peminjam ataupun pemberi pinjaman. Jadi ketika perusahaan kita membutuhkan modal atau kurang modal, maka perusahaan kita dapat mendapatkan investasi atau investor dari anggota grup afiliasi lainnya. Pinjaman tersebut atau utang tersebut biasanya akan disebut sebagai bisa saja terjadi sebagai kewajiban lancar ataupun kewajiban jangka panjang. Alasan dari tersebut yaitu karena pembayaran atau pelunasan dari utang tersebut bisa saja melalui atau sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk materi kedua yaitu utang antar perusahaan afiliasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika perusahaan kita sudah memutuskan untuk bergabung sebagai anggota grup afiliasi, maka perusahaan kita akan memudahkan untuk mendapat investor. Jadi ketika perusahaan kita membutuhkan dana, maka anggota grup afiliasi lainnya akan menjadi investor untuk perusahaan kita. Alasan untuk memilih hutang afiliasi yaitu karena seperti yang kita ketahui, utang afiliasi biasanya memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada utang di publik, misalnya seperti dari bank. Selain itu dapat menguntungkan anggota grup afiliasi lainnya. Seperti misalnya ketika anggota grup lainnya memiliki modal yang lebih, maka mereka akan menjadi investor untuk perusahaan kita, di mana perusahaan kita sedang membutuhkan modal. Maka akan terjalin kedua belah perusahaan tersebut menjalin hubungan semakin erat. Maka ketika perusahaan afiliasi lainnya memberikan pinjaman, mereka juga akan mendapatkan keuntungan berupa bunga yang diberikan dari peminjam. Untuk materi selanjutnya yaitu piutang antar perusahaan afiliasi. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ketika perusahaan telah bergabung sebagai grup afiliasi, maka akan ada hubungan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Di sini piutang atau pemberi pinjaman akan mengeluarkan modal yang berlebih yang mereka miliki untuk sebagai investasi ke anggota grup lainnya, di mana investasi tersebut akan mereka keluarkan dengan harapan dapat membantu anggota grup lainnya dan sekaligus bisa mendapatkan bunga dari pinjaman yang telah mereka berikan, sehingga modal berlebih yang mereka miliki dapat berguna dan tidak diam sebagai modal yang tidak digunakan dan tidak menghasilkan atau tidak mendapatkan bunga, sehingga
dari piutang yang mereka berikan, mereka juga akan mendapat keuntungan seperti bunga yang mereka dapatkan seperti yang saya jelaskan tadi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji atau rekan saya. Terima kasih. Saya, Nimade Yuli Wahyuni, dengan 4 digit NIM terakhir 1019, akan menyampaikan materi terkait dengan perlakuan akuntansi transaksi obligasi. Menurut Ilham, utang obligasi adalah surat utang yang berisi janji tertulis untuk membayar sejumlah utang pada waktu yang telah ditentukan dan disertai dengan pembayaran bunga secara berkala dengan jumlah yang telah ditentukan. Sehubungan dengan transaksi obligasi, ada beberapa hal terkait dengan akuntansi transaksi obligasi yang perlu diperhatikan. Adapun beberapa hal tersebut adalah terkait dengan penerbitan obligasi, pembayaran hutang bunga, dan pelunasan obligasi. Pertama, transaksi penerbitan obligasi. Pada saat diterbitkan, utang obligasi dicatat sebesar nilai kas yang diterima oleh penerbit, dan investasi pada obligasi dicatat sebesar kas yang dikeluarkan oleh investor. Adapun, jurnal yang diberlakukan untuk penerbit adalah mendebet kas dan mengkredit hutang obligasi. Sedangkan, untuk pembelian non-afiliasi menggunakan jurnal, investasi dalam obligasi didebet dan mengkredit kas. Kedua, pengakuan dan pembayaran bunga. Bunga dibayarkan sesuai dengan kontrak obligasi, baik secara tahunan anual ataupun secara setengah tahun semi-anual. Selain membebankan bunga obligasi, penerbit juga mengakui pendapatan bunga obligasi sebesar kas yang diterima, yakni sesuai dengan bunga konstruktual obligasi. Dalam pengakuan pembayaran obligasi, adapun jurnal yang diberlakukan untuk penerbit, yaitu adalah mendebet bunga, mendebet hutang obligasi, dan mengkredit kas. Sedangkan, adapun jurnal yang diberlakukan untuk pembelian non-afiliasi adalah mendebet kas dan mengkredit pendapatan bunga. 3. Pelunasan obligasi. Pada pelunasan obligasi, penerbit akan mengakui keuntungan maupun kerugian sebesar selisih antara nilai buku obligasi dengan kas yang dikeluarkan. Begitu juga investor akan mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan obligasi. Adapun jurnal yang digunakan untuk pelunasan obligasi oleh penerbit yaitu adalah mendebat utang obligasi, mendebat laba penjualan, dan mengkredit kas. Sedangkan untuk pembeli non-afiliasi menggunakan jurnal, mendebat kas, mendebat rugi penjualan investasi, dan mengkredit investasi obligasi. Baik, sekian presentasi terkait materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk itu, saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai obligasi perusahaan induk dari perusahaan anak. Nah, menurut Swedi Jatno, perusahaan induk adalah pokok dari cabang perusahaan dan keuntungan dan kerugian konstruktif diserahkan pada perusahaan induk. Nah, pada saat pembelian, anak perusahaan mencatat investasi pada saham-saham obligasi perusahaan induk sesuai dengan jumlah yang dibayarkan. Nah, keuntungan dan kerugian konstruktif tidak dicatat pada buku induk perusahaan maupun anak perusahaan. Nah, keuntungan dan kerugian konstruktif ditampilkan berbeda di antara akun-akun kewajiban obligasi dan akun investasi obligasi. Nah, perhitungan keuntungan dan kerugian konstruktif dihitung dengan mengurangkan harga buku dari obligasi dengan harga pembelian dari obligasi tersebut. Nah, dalam tahun berikutnya sampai dengan tahun obligasi, porsi dari keuntungan dan kerugian tidak diakui setelah amortisasi premium dan diskon pada pembukuan induk perusahaan dan anak perusahaan. Hal tersebut harus dialokasikan di antara akun investasi dan keuntungan minoritas pada kertas kerja konsolidasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alokasi keuntungan dan kerugian konstruktif. Apabila harga yang dibayar oleh perusahaan afiliasi untuk memperoleh hutang dari pihak lain lebih besar daripada nilai buku kewajiban, maka akan menghasilkan kerugian konstruktif akibat penarikan hutang. Sedangkan apabila harga yang dibayar
lebih kecil daripada nilai buku kewajiban, maka akan dihasilkan keuntungan konstruktif. Nah, kerugian dan keuntungan yang disebut konstruktif karena merupakan keuntungan dan kerugian yang direalisasikan dan diakui oleh entitas konsolidasi, tapi tidak dicatat dalam pembukuan terpisah perusahaan afiliasi pada saat pembelian. Nah, keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi adalah pertama, keuntungan dan kerugian yang direalisasikan dari sudut pandang entitas konsolidasi. Yang kedua yaitu timbul ketika perusahaan membeli obligasi dari perusahaan afiliasi. Yang ketiga ada dari entitas lainnya. Yang keempat yaitu pada harga selain nilai buku obligasi tersebut. Menurut beberapa ahli, dinyatakan bahwa keuntungan dan kerugian konstruktif pada transaksi obligasi antar perusahaan seharusnya dialokasikan antara pihak afiliasi, pembeli, dan penerbit sesuai dengan nilai nominal dari obligasi tersebut. Nah, ini disebut juga sebagai teori nilai nominal atau par value theory. Selain itu, ada alternatif dari teori nilai nominal, yaitu teori keengganan atau agency theory, di mana perusahaan afiliasi yang membeli obligasi antar perusahaan bertindak sebagai agen dari perusahaan penerbit yang berdasarkan perintah dari manajemen perusahaan induk. Baik, saya kembalikan kepada moderator.